Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Helda Andriani, Guru SMA Negeri 1 Muara Belida, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan membuat aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar pada topik Merdeka Belajar. Setelah memahami topik Merdeka Belajar, kita diharapkan 1. Memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik Merdeka Belajar ini terdapat 5 modul. Yang pertama itu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita harus pertama itu memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Kemudian, menyelaraskan peran yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Lalu, yang ketiga ialah bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Pada modul kedua, yang berjudul Mendidik dan Mengajar, di sini mengulas tentang sistem pengajaran masih menggunakan pengajaran zaman kolonial. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, masih meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Kemudian, masih meminta murid untuk duduk rapi menghadap ke depan saat di kelas. Kemudian, melakukan rankingan berdasarkan nilai pengetahuan, menyeragamkan pembuatan tugas, lalu masih memukul murid karena tidak dapat mengerjakan tugas. Pada modul ketiga, dalam proses mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita harus menyesuaikan dengan kodrat keadaannya. Kodrat keadaan ini terdiri atas 2 bagian, yaitu yang pertama adalah kodrat alam. Kodrat alam ini berkaitan dengan sifat lingkungan tempat anak itu berada. Kodrat zaman, yaitu berkaitan dengan zaman anak itu berkembang. Dalam hal ini, tidak ada anak yang sama, karena mereka memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda-beda. Kodrat alam tidak ada yang sama, dan zaman juga selalu bergerak dinamis. Dalam mendampingi murid, guru juga harus menerapkan asas trikon. Asas trikon ini ialah pengembangan secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian, asas konvergen, yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Kemudian, asas konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Pada modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Di sini diulas, guru dapat melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara pertama, melatih keberanian berpendapat atau olah akal. Kemudian, mengasah perasaan dan perilaku. Lalu, memunculkan kehendak atau olah karsa. Lalu, pendidik juga dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Pada modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, di sini menjelaskan bahwa pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Kemudian, setiap murid memiliki kodrat kekuatan potensi yang berbeda-beda. Lalu, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan dan potensi murid. Kemudian, menerapkan sistem among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sung Polodo, Ing Madya Mangun Karso,
Tun Uri Handayani. Lalu, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Lalu, pada modul ini juga membahas bahwa ada 3 sentra pendidikan. Yang pertama itu keluarga, kedua sekolah, dan ketiga masyarakat. Demikianlah aksi nyata yang saya buat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.